Hello, everyone. How are you? Fine, thank you. Oh my god! I wish I were a bird. なんであんた英語喋っとるん？娘がアメリカに行くのです。C. Akhir masa negara kolonial Belanda. Yang pertama, krisis ekonomi global atau Great Depression. Pernahkah kalian berpikir bahwa kalian adalah generasi yang melewati periode paling bersejarah dalam jangka waktu 100 tahun ke belakang? Mengapa demikian? Karena kalian adalah generasi yang merasakan dampak dari krisis akibat COVID-19. Meskipun dirasa berat, pengalaman bertahan dalam situasi sulit seperti ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan daya tahan dan daya juang menghadapi segala persoalan kehidupan. Peristiwa krisis ekonomi yang berdampak global paling bersejarah salah satunya adalah krisis yang dialami oleh Amerika Serikat. Krisis yang berlangsung lama tersebut dibilang cukup parah hingga berimbas kepada negara-negara lainnya di dunia. Krisis tersebut dikenal dengan sebutan Depresi Dunia atau Great Depression. Padahal, ekonomi Amerika Serikat sempat mengalami perkembangan yang begitu pesat pada tahun 1920-an dengan indikator peningkatan tajam pada kekayaan pada kurun waktu tahun 1920 sampai 1929. Namun, ekonomi di Amerika Serikat kesulitan modal akibat nasabah memindahkan tabungan mereka ke pasar saham yang berpusat di New York. Akibatnya, pasar saham mengalami pertumbuhan yang cepat dengan puncak terjadi pada tahun 1929. Situasi ini membuat bank-bank kesulitan mengucurkan modal hingga membuat dunia usaha terjerambab selama 3 tahun sampai dengan musim panas pada tahun 1932. Efek krisis semakin meluas di seluruh dunia. Terjadi penurunan indeks penjualan partai besar. 1/5 dari yang mengandalkan gaji harus kehilangan pekerjaannya di berbagai negara, termasuk di Hindia Belanda. Depresi besar menimbulkan situasi yang sulit untuk perekonomian di seluruh dunia, termasuk Hindia Belanda, terutama di perdagangan ekspor yang semakin menurun. Walaupun demikian, bunga dari utang luar negeri masih harus dibayar, hingga berakibat para impor barang-barang hasil penurunan drastis dan masih tetap rendah selama Great Depression melanda pada tahun 1931 sampai 1935. Hal tersebut menimbulkan banyak kesulitan perekonomian di seluruh daerah penjajahan. Kondisi ini juga menimbulkan bangkrutnya perusahaan-perusahaan perkebunan baik di Jawa maupun di Sumatera. Jika diurutkan, dampak utama dari depresi bagi Hindia Belanda adalah yang pertama, harga pasar semakin jatuh dan permintaan komoditas internasional yang menurun. Yang kedua, terdapat permasalahan dalam usaha tanaman perdagangan, khususnya gula dan karet. Yang ketiga, krisisnya keuangan yang terjadi di hampir seluruh pelosok negeri disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dan belanja negara. Hal ini mengakibatkan turunnya kesempatan kerja, pendapatan, dan daya beli masyarakat. Nomor 2, kisah wabah dan penyakit di Nusantara. Tahukah kalian wabah yang pernah terjadi di Indonesia? Sumber tertua yang mengisahkan wabah penyakit di bumi Nusantara adalah sebuah naskah lontar kuno yang dituliskan dalam aksara Bali dengan bahasa Jawa kuno pada tahun 1462 Saka atau 1540 Masehi. Naskah itu adalah naskah calon arang yang menjelaskan terjadinya wabah penyakit. Kisah calon arang diperkirakan hidup pada saat pemerintah Raja Airlangga, yaitu pada tahun 1006 sampai 1042 di Jawa Timur. Masa itu wabah dihubungkan dengan peristiwa magis dan kutukan. Memasuki masa Islam dan masa kolonial, sumber sejarah yang dimiliki bangsa ini semakin lengkap dan rinci. Bahkan sumber sejarah tidak hanya berasal dari dalam negeri loh, tetapi juga dari catatan-catatan dan naskah-naskah asing. Sumber-sumber tersebut turut andil di dalam merangkai potongan-potongan kisah bangsa kita. Dalam catatan para penjelajah juga diterangkan kisah wabah penyakit yang pernah terjadi di wilayah Asia Tenggara. Di antara beberapa sejarawan yang menjelaskan hal ini adalah Anthony Ray dalam buku berjudul Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450 sampai 1680. Dijelaskan bahwa hubungan perdagangan antar bangsa melalui jalur maritim dan perdagangan menyebabkan kemungkinan besar penyebaran berbagai penyakit. Sumber sejarah Portugis dan Spanyol juga menyebutkan bahwa penyakit cacar menjadi penyakit paling ditakuti di Asia Tenggara karena telah banyak penderita yang meninggal. Wabah cacar juga pernah melanda Maluku pada tahun 1558. Selain penduduk Maluku, penduduk Banten dan Jawa Tengah pada tahun 1622 sampai 1623 juga menghadapi wabah besar berupa penyakit dada yang membunuh banyak orang. Saat itu, 1/3 penduduk Banten dan 2/3 penduduk Jawa Tengah meninggal dunia. Di Makassar, pada tahun 1636 juga pernah terjadi serangan wabah epidemi yang kejadiannya berlangsung sekira 40 hari dan menewaskan 60.000 orang. Kemudian di Jawa pada tahun 1643 sampai 1644 kembali terjadi wabah penyakit yang menyebabkan ratusan orang meninggal setiap hari.
Pada tahun 1665 juga dikisahkan pernah terjadi wabah penyakit di Makassar, Bali, Jawa, dan Sumatera. Jumlah korban terbanyak berasal dari Jawa dan Makassar. Sekitar tahun 1625 sampai 1630 sempat terjadi wabah penyakit luar biasa di Indonesia. The Graph menjelaskan wabah itu membunuh 2/3 penduduk Jawa Tengah pada tahun 1626. Penyakit yang dulu menyerang wilayah ini adalah penyakit yang saat ini kita kenal dengan TBC. Memasuki abad ke-20, sejarah Indonesia juga diwarnai oleh kejadian kematian akibat wabah. Pada tahun 1110 sampai 1936, puluhan ribu orang meninggal akibat wabah pes di Pulau Jawa. Pada tahun 1918 sampai 1919, wabah influenza yang dikenal dengan flu Spanyol menyebar seluruh Jawa hingga ke wilayah Indonesia bagian timur. Tercatat 1,5 juta orang meninggal akibat wabah ini. Di Sumatera Post edisi 11 Desember 1920 menjelaskan, flu Spanyol menginfeksi 13,3% dari 35 juta penduduk Hindia Belanda pada saat itu. Saat itu juga diperparah oleh krisis pangan yang terjadi akibat adanya Great Depression yang menyebabkan kesengsaraan rakyat terutama di Jawa. Krisis tersebut sekaligus menghambat aktivitas pertanian dan perekonomian sehingga banyak yang kelaparan dan menambah jumlahnya kematian. Nomor 3, Perang Dunia Kedua. Penyebab utama Perang Dunia Kedua bermula dari konflik dan peperangan yang dilakukan oleh Italia, Jerman, dan Jepang. Konflik-konflik yang terjadi selama 1931 sampai 1939 disebabkan oleh perebutan wilayah kekuasaan milik bangsa dan atau negara lain. Forum internasional sekelas Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu mencegah dan menghentikan agresi Italia di Ethiopia, Jepang di Cina, dan mengambil alihan Austria oleh Jerman. Pada tahun 2019, Pasaribu menulis buku berjudul History of the World of War. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa Amerika Serikat memprotes dan mengkritik tindakan-tindakan dari Italia, Jerman, dan Jepang. Di sisi yang lain, Inggris dan Prancis justru setuju dengan membiarkan Benito Mussolini dari Italia dan Adolf Hitler dari Jerman mengambil dan menguasai wilayah yang ingin mereka kuasai. Inggris dan Prancis berharap kebijakan tersebut akan mencegah potensi perang-perang lainnya. Inggris dan Prancis telah bersepakat di kota Munich untuk membiarkan negara Jerman memiliki sebuah bagian dari Cekoslovakia yang disebut Sudetenland pada 30 September 1938. Pada saat itu, Hitler berjanji bahwa kesepakatan ini akan menjadi permintaan teritorial yang terakhirnya di Eropa. Namun, kesadaran Hitler pada Maret 1939 mengembawanya untuk melanggar perjanjian tersebut dengan mengambil alih sisa negeri itu. Kejadian ini seketika memancing amarah Inggris dan Prancis. Perdana Menteri Edward Daladier dari Prancis dan Perdana Menteri Neville Chamberlain dari Britania Raya berjanji akan membantu Polandia jika terjadi serangan dari Nazi Jerman. Di sisi lain, pada Mei tahun 1939, Italia dan Jerman menandatangani sebuah perjanjian untuk saling membantu dalam urusan perang Hitler, dan para pemimpin Jerman yang lainnya meyakini kekalahan Jerman pada Perang Dunia I karena harus bertempur di dua front. Untuk mencegah pengulangan seperti itu, Hitler Jerman dan Joseph Stalin Soviet bersepakat untuk menandatangani perjanjian non-agresi selama 10 tahun pada 23 Agustus 1939. Kemudian, pada 1 September 1939, Jerman mencoba mengambil kota Danzig dan menyerbu Polandia. Kejadian peperangan ini menyebabkan Perang Dunia Kedua dimulai. Setidaknya ada dua faktor yang melatar belakangi terjadinya Perang Dunia Kedua, yaitu faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum adalah yang pertama, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua, munculnya keinginan melebarkan wilayah ekspansi di bidang ekonomi Irredenta Italia, Lebensraum Jerman, dan Hakoichiu di Jepang. Yang ketiga, munculnya paham ideologi yang saling bertentangan, yaitu fasisme, komunisme, dan liberalisme. Yang keempat, terdapat perlombaan pembuatan senjata antar negara dan bangsa untuk memperkuat dan memperkokoh diri. Munculnya strategi politik untuk mencari kawan, aliansi, dan dukungan menimbulkan terjadinya blok-blok antar negara. Negara menjadi terkotak-kotak, sehingga melibatkan banyak negara terlibat peperangan dahsyat ini. Dalam hal ini terdapat dua blok, yaitu blok fasis dan blok sekutu. Blok fasis terdiri atas Jerman, Jepang, dan Italia, juga bersekutu dengan Bulgaria, Hongaria, Slovakia, Romania, dan Kroasia. Sementara blok sekutu terdiri atas blok komunis dan demokrasi. Blok komunis terdapat Uni Soviet dan Mongolia, sedangkan blok demokrasi beranggotakan Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Republik Tiongkok, yang juga bersekutu dengan Afrika Selatan, Australia, Brasil, Belgia, Belanda, Cekoslowakia, Ethiopia, India, Filipina, Kanada, Kuba, Meksiko, Luxembourg, Yugoslavia, Norwegia, Polandia, Selandia Baru, dan Yunani. Faktor khusus adalah 1. Invasi Jerman ke Polandia, yaitu pada 1 September 1939.
Yang kedua, invasi Jepang ke Manchuria, Cina, itu pada tahun 1931. Yang ketiga, invasi Italia di Ethiopia, yaitu pada tahun 1935 sampai 1939. Dan yang keempat, serangan Jepang ke Pearl Harbor, yaitu pada 7 Desember 1941. Negara Jerman kemudian berhasil menaklukkan Prancis dan memberikan kesempatan pada Jepang untuk mendirikan pangkalan militer di wilayah Indochina, Asia Tenggara. Kondisi seperti ini menyebabkan Jepang merasa mendapatkan peluang besar untuk mengambil alih kawasan Nusantara Indonesia dari Belanda. Belanda yang sangat menolak kehadiran Jepang di Asia Tenggara berusaha membukukan seluruh aset milik Jepang yang ada di Nusantara. Perlu dipahami bahwa selama 1938 sampai 1939, Jepang berhasil masuk ke Indonesia dengan misi ekonomi. Oleh sebab itu, Jepang memiliki aset di bumi Nusantara yang masih ditahan dalam cengkeraman pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dampak paling berpengaruh dari Perang Dunia II bagi Indonesia adalah pasca serangan Pearl Harbor. Belanda menyerah kepada Jepang secara resmi pada 8 Maret 1942. 4. Detik-detik Belanda menyerah kepada Jepang. Perjanjian Kalijati adalah sebuah perundingan pihak Belanda dan Jepang yang ditandatangani di sebuah rumah dinas milik seorang perwira staf Sekolah Penerbang Hindia Belanda daerah Lanut, Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Isi perundingan Kalijati tersebut adalah bukti sejarah awal berakhirnya era pemerintah kolonial Belanda di bumi Nusantara, di mana pemerintahan tersebut segera digantikan oleh pemerintah militer Jepang. Menarik untuk melihatnya bagaimana kronologi detik-detik menyerahnya Belanda kepada Jepang tanpa syarat apapun. Mengapa Belanda sebagai negara Eropa yang telah menguasai Indonesia dapat bertekuk lutut kepada Jepang? Dari National Geographic Indonesia dijelaskan bahwa serangan terakhir Belanda terjadi di Jawa Barat. Pada 6 Maret 1942, Panglima Terang Belanda Angkatan Darat yang bernama Letnan Jenderal Terpoten memberikan arahan kepada Komandan Pertahanan di Bandung yang bernama Mayor Jenderal J.J. Pesman agar tidak melakukan peperangan di wilayah Bandung. Nah, alasannya di kota Bandung sudah banyak penduduk sipil, terutama wanita dan anak-anak kecil. Jika peperangan terjadi di sana, banyak korban warga sipil akan berjatuhan. Akhirnya, Letnan Jenderal Terpoten berunding dengan Jepang. Singkat cerita, pada 7 Maret 1942, Lembang berhasil dikuasai Jepang sehingga memaksa KNIL melakukan gencatan senjata. Dan Jenderal J.J. Pesman pun akhirnya mengirimkan utusan ke Lembang untuk melakukan perundingan. Pada 8 Maret 1942, Jenderal Imamura meminta agar perundingan dilakukan bersama dengan Gubernur Jenderal Jarda van Starkenborst Stachouwer di Kalijati, Subang pada pagi hari. Dan Jenderal Terpoten menyarankan Gubernur Jenderal Jarda menolak usulan tersebut. Jenderal Imamura yang marah mendengar penolakan itu pada akhirnya mengancam akan membumi hanguskan Bandung dengan bom jika pada pukul 10 pagi hari pada 8 Maret 1942 para petinggi Belanda belum datang ke Kalijati. Tidak ingin ancamannya dianggap sekedar gertakan, Jepang menyiapkan banyak pesawat pengabom di landasan udara Kalijati. Melihat situasi dan kondisi yang semakin mengkhawatirkan, dan Jenderal Terpoten dan Gubernur Jenderal Jarda memberikan Mayor J.J. Pesman agar segera menghubungi Komandan Tentara Jepang untuk melakukan perundingan. Namun, utusan dari pihak Belanda ditolak oleh Panglima Jenderal Imamura. Sang jenderal hanya ingin berbicara secara langsung dengan Panglima Tentara Belanda atau Gubernur Jenderal. Dari transkrip percakapan perundingan antara Jenderal Imamura, Gubernur Jenderal Jarda, dan Letnan Jenderal Terpoten dapat dipahami bahwa sebenarnya pihak Belanda menolak untuk menyerahkan kekuasaan Jawa dan seluruh Nusantara dengan dalih bahwa wewenang penuh ada di tangan Ratu Wilhelmina. Kemudian, Jenderal Imamura dengan tegas mengatakan ia hanya menginginkan salah satu dari dua hal, yaitu perang atau menyerah. Singkat cerita, akhirnya Gubernur Jenderal Jarda dan Letnan Jenderal Terpoten mau menandatangani dokumen kapitulasi atau penyerahan tanpa syarat pemerintahan Hindia Belanda kepada pemerintahan Jepang. Sekian, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.